Tak berselang lama, sang ibu berhasil menjemput anggota keluarga yang lain untuk bergabung dengan yang lainnya. Di luar kamar hanya tinggal bocah laki-laki yang masih duduk di bangku SD bersama ibunya. Hal itu kemudian membuat ibu dan bocah tersebut yakin pocong-pocong yang melakukan teror kepada keluarganya merupakan kiriman dari seseorang. Kait teror yang terjadi semalam, ada yang melapor ke polisi, ke aparat desa, hingga ke dokter untuk memeriksa kondisi sang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Oswal di Kongres Channel Wangkong Beres-Beres. Kali ini gue mau membawakan sebuah cerita. Ada salah satu keluarga, ternyata dia pernah diteror oleh sesosok pocong. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, gue mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport channel kita. Dan yang belum mensupport, gue mohon ditekan tombol like, comment, and subscribe-nya agar kita selalu semangat untuk membuat konten ke depannya. Dan gue masih mengadakan challenge ke teman-teman yang mau berbagi cerita ke kita. Untuk hadiahnya 1 juta buat 5 orang pemenang, buat tunggu sampai akhir Agustus bulan ini. Sebelum masuk ke ceritanya, mari kita nyalakan dulu sesajen. Datang dari keluarga yang tinggal di daerah Jawa Barat yang mengalami teror pocong. Kejadian mengerikan tersebut terjadi pada tahun 2003 di sebuah rumah yang berlokasi di daerah Bogor. Nah, tepatnya gua tidak bisa menyebutkan karena si pengirim cerita tidak ingin sebutkan daerah yang signifikannya. Rumah tersebut dihuni oleh keluarga besar yang terdiri dari 4 rumah tangga. Dia mengaku saat itu usianya masih kira-kira 10 tahun, duduk di bangku kelas 5. Dia masih ingat betul kejadian horor itu pertama kali muncul saat malam Jumat pagi. Malam itu ia tengah mencari-cari sesuatu yang bisa dimakan dari lemari makan dan kulkas. Tiba-tiba gorden yang berada di sampingnya gerak-gerak sendiri. Hal sama pun terjadi pada gorden kaca yang ada di ruang tamu tersebut. Sesaat kemudian aroma busuk pun muncul yang entah dari mana sumbernya. Tiba-tiba ujung gorden sampingku gerak-gerak juga, melembung-lembung. Ditambah ada bau busuk dan angin lirih kering gitu rasanya. Meski usianya masih anak-anak, rupanya ia cukup berani lantaran penasaran. Ia memberanikan diri membuka gorden yang berada di sampingnya. Sesaat kemudian, ia dibuat menampakkan pocong di kaca. Wajahnya hitam dan gosok. Tak ada mata, hidung, atau mulut. Ia membuatnya benar-benar merinding. Bocah tersebut kemudian berjalan menjauh, mulutnya tercekat, alih-alih berteriak, sepatah kata pun tak ada yang keluar. Dia kemudian balik badan dan jalan menuju kamar sang nenek yang mengalami masalah penglihatan akibat stroke. Bukannya aman, teror kembali berlanjut. Bahkan di dalam kamar, dia melihat pocong dengan lebih jelas. Tentu penampakannya lebih mengerikan, badannya lebih besar dengan tengkorak tanpa bola mata. Bahkan sosok tersebut mengeluarkan suara mengeram yang menambah kesan mengerikan.
Aku nggak pernah nangis kalau lihat hal begitu. Baru pas dengar suaranya tiba-tiba langsung takut banget. Aku nangis kencang-kencangnya dan beberapa orang rumah termasuk mamiku. Setelah beberapa orang datang, sesosok pocong tersebut menghilang, lembut dan perlahan seperti kepulan asap. Ia kemudian menceritakan pengalaman tersebut kepada anggota keluarga yang lain. Ia kemudian digendong sang ibu pindah ke kamar. Namun sebelum itu bocah, sang ibu ditemani om dan tante mencoba mengecek lokasi pertama pocong tersebut pas muncul. Setelah membuka gorden sebelumnya, rupanya sosok hantu tersebut masih terlihat di cermin. Hal itu membuat mereka kalang kabut, kecuali sang ibu. Saat kemudian sang ibu berlari ke lantai atas, ia kemudian mengambil sebuah pusaka yang disimpan di loteng. Pusaka menyerupai golok tersebut sepasang. Masing-masing ujungnya ada kain hitam dan putih. Setelah turun, sang ibu kemudian menggendong nenek untuk dibawa ke kamar, di mana di sana berkumpul orang-orang rumah yang ketakutan. Setelah itu, ia kembali naik ke lantai atas untuk menjemput beberapa penghuni rumah lainnya. Suara gaduh terdengar layaknya benda-benda kaca yang jatuh ke lantai dan pecah. Disusul suara umpatan-umpatan khas orang Jawa Barat yang keluar dari mulut sang ibu. Tak berselang lama, sang ibu berhasil menjemput anggota keluarga yang lain untuk bergabung dengan yang lainnya. Di luar kamar hanya tinggal bocah laki-laki yang masih duduk di bangku SD bersama ibunya. Setelah mendapat instruksi dari sang ibu, bocah tersebut membantu melepas semua gorden di rumah. Sang ibu juga memecahkan cermin-cermin dipan mengenakan pedang pusaka yang ia bawa. Ia pun menyebar garam ke setiap sudut rumah. Pocongnya ngawang di atas televisi, satunya lagi di depan pintu kamar om dan tante. Si ibu langsung menyiramkan pakai garam oleh mami dan mereka hilang. Dirasa sudah aman, kita langsung turun. Malam itu mereka benar-benar kacau sampai dini hari. Kendati demikian, teror pocong tersebut belum berhenti. Saat sang ibu dan bocah tersebut ke kamar membawakan minum untuk anggota keluarganya yang lain, rupanya sosok tersebut membuntuti di belakang. Tak sekedar mengikuti, hantu pocong tersebut bahkan sempat meludah ke punggung sang ibu. Hal itu kemudian membuat ibu dan bocah tersebut yakin pocong-pocong yang melakukan teror kepada keluarganya merupakan kiriman dari seseorang. Mereka marah dengan cara nyipratin ludah, dan kalau sampai ada pocong marah, artinya fix bahwa pocong ini nggak murni alias dikendalikan oleh seseorang. Karena sejatinya mereka itu sebenarnya takut juga untuk menampakkan diri. Dalam kondisi sedemikian itu, mereka hanya berkumpul dalam satu ruangan. Mereka hanya bisa berdoa hingga akhirnya terdengar suara azan. Makhluk goib itu tidak lagi menampakkan aktivitas. Sang ibu pun meminta anggota keluarga untuk segera mengambil air wudhu. Sementara anggota keluarga yang Katolik mengambil rosario. Waktu berjalan seolah sangat lambat, sampai akhirnya pagi yang dinanti pun datang. Satu keluarga besar itu kemudian sibuk dengan tugasnya masing-masing. Terkait teror yang terjadi semalam, ada yang melapor ke polisi,
ke aparat, ke desa, hingga ke dokter untuk memeriksa kondisi sang nenek. Sementara itu, sang ibu dibantu oleh suami dari salah satu temannya ke loteng rumah. Mereka kemudian naik ke atas genting untuk mencari sesuatu yang mencurigakan. Dan benar saja di sana mereka menemukan bungkusan kain kafan berukuran kecil. Bentuknya lonjong. Bentuknya lonjong kayak lontong, pas dibuka isinya pretelan tulang campur tanah yang aromanya fix tanah kuburan. Bungkusan tersebut kemudian didoakan beramai-ramai oleh warga dan warga tersebut bersama rombongan teman-teman dari pondok. Hal itu dilakukan untuk mengetahui siapa pengirim teror pocong itu. Disaksikan oleh warga, dua bungkusan tersebut kemudian terbang ke arah rumah sang pengirim. Rumah tersebut tidak lain ternyata adalah tetangga dekat sendiri. Rumahnya berada di depan rumah keluarga besar yang kita tempati. Sang tetangga diketahui sebagai seorang tukang jahit yang tajir. Ia memiliki tanah luas dan kos-kosan, hingga dua keluarga tersebut juga sebelumnya terbilang baik-baik saja. Polisi kemudian mencoba memanggil pemilik rumah, tapi tak ada jawaban. Sampai akhirnya pintu rumah dibuka paksa. Polisi dan warga pun dikejutkan oleh pecahan kaca, boneka, dan peralatan-peralatan yang identik digunakan untuk santet berserakan di dalam sana. Namun hari berikutnya polisi berhasil mengamankan dukun santet tersebut di rumahnya. Hal itu berkat salah satu penghuni kos yang membocorkan bahwa dirinya diajak ketemu sang pemilik kos alias si dukun untuk membayar listrik. Setahun kemudian, tanah beserta rumah dan kos-kosan milik dukun itu akhirnya dibeli oleh seseorang. Bangunan-bangunan rumahnya dibongkar. Namun ada satu petak ruangan di pojok rumah yang belum dibongkar. Sementara para penghuni kos-kosan dibantu warga setempat untuk pindah ke tempat kos-kosan yang lain. Jadi begitu teman-teman yang bisa kita sampaikan, ambil hikmahnya yang bisa diambil dan tinggalkan hal yang negatif yang kita sampaikan. Jangan lupa selalu support dengan cara like, comment, and subscribe. Ya.